Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Untuk semangat pagi, untuk tugas saya dari CGP Angkatan 9 ini untuk pembahasan budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 4 Satu Atap Ngaringan, untuk kita membahaskan kepada siswa sebelum kita masuk ke PPT atau paparan di depan. Saya minta untuk membacakan basmalah bersama-sama supaya dalam kegiatan paparan di sini nanti tidak ada halangan satu apapun. Mari kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Slide yang kedua, Pak. Untuk yang pertama,
setuju atau tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Konsep budaya positif, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol. Berikutnya keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berikutnya, perubahan paradigma kegiatan kepala tangan, ya ini tidak usah dipraktekkan. Ada A dan B, Anda dan teman untuk secara mengambil kertas kecil, menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di sebelah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Ya, ini tidak usah dipraktekkan, nanti bisa dipraktekkan di peserta didik atau siswa. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, bisa membujuk, mengacungkan tangan, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala tangan tersebut. Apa yang terjadi? Ini belum saya praktekkan untuk permainan tadi. Terus yang berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol, pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dapat bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memberi pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responnya, permasalahan ada pada saat
tunjukan yang gagal. Teori kontrol pilihannya kolaborasi dan komunikasi pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir tentang kalah. Motivasi teori kontrol pilihannya motivasi berpikir menang dan menang. Berikutnya, apakah makna disiplin? Disiplin, makna kata disiplin adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Secara umum, disiplin dapat dikaitkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percapaian suatu tujuan yang mulia. Berikutnya, disiplin positif, teori kontrol pilihan menurut Dr. William Glasser itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berikutnya, Pak, nilai-nilai kebijakan universal. Setiap perilaku memiliki suatu dengan menggambarkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang untuk memotivasi. Berikutnya, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Lanjut, Pak. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya melepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsep Sikap Merdeka, Calakan, cetakan kelima 2013. Berikutnya, Pak. Ya, ini silahkan nanti Bapak Ibu Guru untuk memberi jawaban. Yang pertama, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Pertanyaan, menurut mencatat 100 kali dalam buku kalimat,
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk konsekuensi nopo hukuman. Yang pertama tadi termasuk nopo hukuman. Satu, terus yang berikutnya lari mengelilingi lapangan sepak bola 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman. Terus yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan tugas. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan sampah air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menurut murid disuruh untuk mengenakan sepatu keseharian di sekolah dengan warna hitam. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan sepak bola 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Slide berikutnya Pak. Ya, ini jawabannya tadi untuk mekanismenya. Ya, untuk menurut tadi mencatat 100 kali dalam buku itu termasuk hukuman. Untuk hukuman sekarang itu sebenarnya sudah tidak diperbolehkan. Terus lari mengelilingi lapangan sepak bola tadi terlambat. Kebiasaan kita Bapak Ibu guru untuk anak yang terlambat, apalagi seperti saya saat mengajar olahraga, biasanya disuruh lari lapangan. Itu membuat hukuman. Itu anak menjadi tertekan atau takut dengan itu. Biasanya nanti anak menjadi apa Pak? Kalau kita membuat hukuman kepada anak itu biasanya anak menjadi trauma atau takut. Sekarang kita hilangkan untuk kata-kata hukuman. Kalau tidak ya setiap kelas kita adakan perjanjian atau konsekuensi kesepakatan bersama, atau tadi Pak Rosi untuk menyampaikan kontrak belajar. Kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan bersama. Contoh saya juga sudah membuat untuk keyakinan kelas di DKG itu wajib masuk, tidak boleh terlambat, tidak boleh makan di kelas, dan saat izin keluar, saat keluar kelas harus izin kepada Bapak Ibu guru. Terus menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu termasuk apa Pak? Yang menggantikan kertas yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi, karena itu bukan menghukum atau hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian
di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi kalau ada anak didik yang tidak memakai sepatu selain warna putih, misalnya warna hitam, itu tidak boleh dihukum. Biasanya kebiasaan zaman dulu, zaman saat kuliah di sekolah kita itu yang tidak pakai, bahkan ada yang dicat menjadi hitam, dibilang atau yang penting warna putih itu hilang menjadi warna hitam, atau bahkan sepatunya yang tidak warna hitam itu disuruh melepas, ditaruh di kantor, dan anak itu tidak boleh memakai sepatu seharian dari pagi sampai pulang sekolah. Masih adakah yang seperti itu, Bapak Ibu? Masih ada? Ada. Jangan sampai kita seperti itu. Biasanya anak nanti akan menjadi, kalau diberi hukuman seperti itu, anak menjadi takut. Dan biasanya kalau takut itu kepada bapak ibu guru itu saja yang ditakuti. Contoh dari bapak ibu yang terkenal galak di sekolah itu, pasti murid akan takut kepada guru atau bapak ibu yang sering menghukum itu. Selain di guru yang lain, biasanya itu anak itu tidak takut. Bahkan untuk kesepakatan guru bersama itu, yang satunya ada yang terlalu disiplin dan menegakkan aturan di sekolah, itu yang lainnya tidak dipatuhi. Contoh kesiswaannya terlalu galak, jadi setiap gak pakai dasi, baju gak dimasukkan, terus guru yang lain tidak menegur. Itu biasanya yang ditakuti ya hanya satu guru itu. Karena kalau setiap ketemu kesiswaan itu selalu diberi hukuman dan yang lainnya tidak mengingatkan, jadi anak itu takutnya hanya kepada satu orang itu yang sukanya menghukum. Lari mengelilingi lapangan sepak bola 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJK. Sekarang atau selain pelajaran PJK, biasanya karena di sekolah kita itu adanya lapangan sepak bola. Itu untuk membuat jeda murid, biasanya ya sudah kita yang terlambat 10 menit atau 30 menit, anak disuruh lari atau dihukum lari. Berikutnya Pak, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku dengan hukuman dalam arti membujuk seorang suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk dengan dorongan dan akan diberi penghargaan. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang berikutnya, penghargaan menghukum. Yang berikutnya lagi, penghargaan mengurangi kecepatan. Yang berikutnya, penghargaan tidak efektif. Yang berikutnya lagi, penghargaan merusak hubungan. Berikutnya Pak, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kreativitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Berikutnya lagi Pak, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, satu, seorang yang menyakitkan harus terjadi. Semua harus terjadi.
untuk hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau untuk yang konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Itu perbedaannya. Terus yang hukuman, anak membenci kedisiplinan. Biasanya yang tidak masuk itu disuruh berbuat gembira atau disuruh jongkok, disuruh push up dan lain sebagainya, yang intinya tidak ada kata-kata hukuman biar anak itu tidak merasa sakit hati. Anak, kalau yang konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Biar bagaimana caranya disuruh membersihkan kelas atau menyapu, itu termasuk konsekuensi. Hukuman paksaan, kalau di konsekuensi, stimulus penghargaan. Yang berikutnya, mendorong anak menjadi diri sendiri. Itu untuk hukuman. Yang konsekuensinya mendorong anak agar lebih menyenangkan diri. Berikutnya, konsep diri yang buruk. Konsep diri, konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau dihukum, anak pasti selalu berbohong dan menyembunyikan kesalahan. Contohnya sering mengganggu temannya dan mencuri atau merokok, tapi tidak ada yang tahu. Bapak ibu guru ditanya, tidak ada bukti, anak itu selalu berbohong. Karena anak itu pasti tahu nanti akan dihukum, jadi selalu berbohong. Untuk yang konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berikutnya, hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Biasanya contoh di kepramukaan itu yang tidak membawa hasduk, tidak membawa topi, anak disuruh memakai topi dari plastik. Terus dari hasduk itu anak-anak disuruh mencari tali yang sesuai warnanya dan dihukum, dipermalukan di depan temannya. Jadi untuk hal-hal seperti itu mulai sekarang tidak diperbolehkan. Sekarang yang harus diganti adalah konsekuensi atau kesepakatan bersama. Berikutnya Pak, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Browser tahun 2000. Lanjut Pak. Lanjut lagi. 9. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita memberi tawaran kepada siswa, contohnya kita memberikan keyakinan bahwa itu bukan hukuman, tapi untuk kesepakatan kita bersama. Yang berikutnya, restitusi
menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar dan mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yang tadi sudah sampaikan untuk mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena apa Pak? Untuk peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat kita pembelajaran awal datang? Berikutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut Pak. Kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama murid, keyakinan kelas. Kembali lagi. Satu, contohnya untuk membuat tadi keyakinan kelas kita itu biasanya satu, contohnya apa? Di situ sudah ada contohnya keyakinan kelas kita itu apa? Yang salah satu contohnya apa Pak? Untuk membuat keyakinan kelas, tetapi itu bukan dalam arti aturan, tapi kita membuat keyakinan atau kesepakatan. Contohnya satu apa Pak? Bu, untuk keyakinan atau peraturan kelas tadi yang pertama ya, kita tidak boleh keluar tanpa izin guru. Terus yang kedua, harus masuk tepat waktu dan keluar tepat waktu. Yang berikutnya, menghargai teman. Apabila ada teman yang bertanya, kita harus menghargai. Atau Bapak Ibu guru, bila ada yang berbicara di depan atau presentasi di depan, itu kita harus menghargai teman kita. Berikutnya Pak, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, berupa pertanyaan universal, dibentuk dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Tadi contohnya sudah saya jelaskan. Untuk sesuai dengan kondisi kelas, mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau semua kelas sekolah dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas itu. Jadi dalam satu kelas itu anak-anak disuruh memilih untuk menjadi keyakinan kesepakatan kita bersama. Berikutnya Pak, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas.
Terus yang berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Berikutnya jangan berlari di dalam kelas atau trotoar. Yang pertama ya, kembali lagi. Yang pertama tadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu untuk keyakinan kelasnya kita apa? Bertanggung jawab. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Terus yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Terus yang berikutnya dilarang. Berikutnya Pak. Ya, tadi ya untuk yang selalu kembalikan buku itu termasuk tanggung jawab. Yang kelas kita harus memberi tanggung jawab. Biasanya sebagai petugas perpus itu kalau disuruh mengembalikan buku itu ya langsung ditaruh di meja dan tidak dikembalikan kepada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Jadi kalau ada temannya yang sering terlambat, itu biasanya anak yang karena ini sudah zamannya IT modern, anak itu melihat drakor atau YouTuber sampai larut malam, jadi anak sering terlambat. Jadi konsekuensinya kita sebelum bel masuk 15 menit itu harus sudah masuk. Itu untuk membuat keyakinan kita biar anak itu konsekuensi dengan keyakinan bersama untuk menghargai orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai orang lain. Jadi sering bertengkar di kelas atau bahkan dampaknya sampai bertengkar di kampung, itu juga nanti dampaknya sangat besar sekali. Dilarang menggunakan narkoba kesehatan. Ya di sini mungkin untuk anak-anak pengalaman narkoba itu mungkin tidak ada yang mencoba atau mungkin belum tahu kalau ada anak kita yang pernah menggunakan narkoba. Berikutnya bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker kesehatan dan keselamatan kita. Berikutnya, jangan berlari di kelas atau di trotoar. Itu untuk keselamatan kita. Biasanya kalau habis hujan itu anak berlari di trotoar atau di kelas itu licin, bahkan pernah ada yang jatuh, itu merugikan kita sendiri atau orang lain. Berikutnya Pak, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan bertahan hidup. Lima posisi kontrol.
5 posisi kontrol restitusi. 1, penghukum atau setiap anak kita memberi hukuman fisik, dijewer, dicubit atau dan lain sebagainya. Terus berikutnya pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya teman. Yang berikutnya lagi pemantau dan guru sebagai manajer. Berikutnya 8 posisi kontrol. Ini nanti kita jelaskan di belakang. Berikutnya Pak, tugas pertanyaan. Siapa yang mengatakan? 1, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berikutnya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Berikutnya apa? Segitiga restitusi adalah peraturan yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi berikutnya menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu, juga pernah kita melakukan kesalahan. Pasti kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi kebutuhan. Pada dasarnya setiap melakukan manusia kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan kebebasan, kasih sayang, dan kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk dapat yang kamu butuhkan? Tidak harus memukul. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Studi kasus yang pertama, Ulfa datang terlambat ke sekolah. Untuk studi
apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan kasus ulfa? Dengan cara menyelesaikan segitiga restitusi, yaitu dengan cara memanggil anak tersebut dan ditanya, tidak harus ngomong kenapa ulfa, kenapa kamu terlambat. Ulfa menjawab, karena saya tidurnya kemalaman. Dan untuk Bapak Ibu guru tidak harus selalu memberi hukuman dan harus diberi keyakinan. Contohnya tadi, ulfa, kenapa kamu terlambat? Sebaiknya kamu jangan tidur terlalu malam, dan semua orang itu pasti akan melakukan kesalahan. Jadi tidak harus memberi hukuman kepada ulfa. Ditanya dan diberi keyakinan bahwa semua orang itu pasti akan melakukan kesalahan. Bapak Ibu pun sama akan melakukan kesalahan itu. Jadi tidak harus anak si ulfa itu dihukum atau diberi hukuman yang seperti tadi. Berikutnya Pak. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Menurut ulfa, perbuatan ulfa dilakukan tadi pagi itu benar atau salah? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini yang sempurna. Validasi tindakan yang salah, ulfa pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan pada ibu atau bapak, apa alasanmu kenapa kamu terlambat. Yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas, kenapa masih dilanggar? Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Berikutnya, apakah ulfa meyakini keyakinan kelas kita? Jika ulfa meyakini, apakah ulfa bersedia memperbaiki kesalahannya? Kesimpulannya, sebelum kita dapat menerapkan disiplin pada peserta didik kita, maka hal yang pertama yang harus kita ubah adalah cara berpikir dan pemikiran serta kesadarannya. Yang kedua, anak akan melakukan tindakan positif berdasarkan kesadarannya, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, tidak ada anak yang nakal karena tindakan mereka sebenarnya mengacu atas 5 dasar kebutuhan hidup mereka. Tugas kita adalah mengontrol dan mengarahkan ke hal yang lebih positif. Yang keempat, saat anak melakukan tindakan yang negatif, bukan dihukum tetapi menggiring anak untuk melakukan introspeksi atas perbuatannya. Yang kelima, ketika anak sudah membuat keyakinan kelas, maka mereka akan dengan sadar melakukan, dan saat keyakinan itu dilanggar, maka mereka akan seseorang untuk menerima akibatnya. Berikutnya Pak. Terima kasih atas paparan yang sudah saya sampaikan. Semoga nanti bisa berdampak positif bagi peserta didik kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa salah satu. Yuk, sama-sama dipimpin doa. Siap, gerak, doa mulai. Selesai. Selamat
siap semua ya? Siap. Sebelum ke membuat keyakinan ya, saya ingin mengetes untuk semangatnya ya. Nanti saya akan bilang semangat pagi, jawabnya apa? Pagi, 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 luar biasa. Ya, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Terima kasih, masih semangat semua. Dan sebelum ke kelas kita ya, kita akan membuat keyakinan kelas kita, atau kalau dalam bahasa yang kita kenal itu adalah peraturan ya. Jadi kita tidak boleh membuat peraturan atau hukuman ya. Jadi jangan memakai kata-kata yang intinya menghukum. Jadi nanti silahkan di kelas 8A ya, kita akan membuat keyakinan kelas kita atau membuat keyakinan kita bersama. Jadi nanti setiap kelas itu akan ada peraturan, tapi itu peraturannya dengan kata-kata yang lebih halus. Jadi tidak boleh dengan contoh peraturannya memakai helm saat berkendara, atau peraturan dilarang membuang sampah di kelas, atau dilarang memakai sepatu selain hitam. Di kata-kata dilarang itu tidak diperbolehkan ya. Silahkan nanti kesepakatan untuk membuat kesepakatan kelas kita. Jadi atau kata lain, kata peraturan itu tidak diperbolehkan. Nanti saya akan memberi contoh ya kesepakatannya. Untuk kesepakatannya kita bersama satu anak nanti menuliskan satu kesepakatan ya. Contohnya apa? Contohnya kejujuran. Kejujuran dalam apa? Kejujuran apa? Kejujuran menyontek itu termasuk kejujuran atau berbohong? Berbohong ya. Jadi contohnya tadi saat kalian ada teman kalian yang menyontek atau suka membullying atau suka mengejek, itu tidak diperbolehkan ya, apalagi memanggil nama orang tua ya. Silakan nanti tadi satu contohnya kejujuran, yang kedua apa? Kedisiplinan ya. Kedisiplinan itu banyak sekali. Kedisiplinan kita saat masuk kelas, kedisiplinan waktu, kedisiplinan saat kita pulang. Kita harus membuat kesepakatan. Jadi awal masuk jam 7 ya, kita masuk jam 7, pulang jam 1. Kita harus disiplin waktu sesuai waktu yang sudah ditentukan ya. Jadi nanti akan saya bagikan kertas kecil ini untuk membuat keyakinan kelas kita atau peraturan dengan kata-kata yang lebih halus. Setiap anak nanti akan saya kasih satu kertas, dikasih nama sama peraturan, boleh satu atau dua macam keyakinan kelas tadi ya, tapi dengan syarat harus dengan kata yang baik dan benar. Tidak boleh kata-kata harus melanggar dan dengan kata-kata yang kasar. Silahkan nanti memberi nama dan nanti kita tempel di situ. Yuk, yang lain masih apa yuk? Yuk, yang lain masuk. Kita aja dulu. Terus tarik. Ayo maju. Saya dulu, saya akan satu, tadi dari mana, jangan dua. Saling dari sama, mulai dulu sama
kedisiplinan, saling menghargai, sama. Terus yang berikutnya kerapian saat ingin masuk kelas, menjaga kebersihan kelas ya, ini bisa ditambahin. Yang berikutnya jujur ya, ini saling menghargai, kerapian sama tadi. Terus yang berikutnya ketertiban ya, ini keyakinan kelas kita ya, juga ada sama-sama kita ambil 5 untuk keyakinan kelas kita. Jadi 1 tadi jujur, terus yang kedua apa? Disiplin, terus yang ketiga apa? Saling menghormati atau saling menghargai teman. Apabila teman berbicara di depan, kita harus menghargai. Terus yang satunya tadi apa? Kerapian ya, kerapian. Jadi saat kita memakai pramuka atau memakai OSIS, kelengkapan kita harus ada. Jadi kalau dalam pelaksanaan kita memakai pramuka, hasduk, baju harus masuk, berpakaian lengkap, sepatu hitam ya. Sebelum itu langsung kita akan menandatangani keyakinan kelas kita. Jadi urut ya, nanti silakan dari sini 1 untuk nama dan menandatangani untuk bahwa keyakinan kelas kita harus kita laksanakan. Yuk urut dari depan sini. Nama menandatangani. Yuk berikutnya. Yuk berikutnya. 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 Ya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afian dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvel dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar dari 8A. Senang sekali. Sangat bersemangat. Sangat seru. Penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Penting sekali. Agar kita lebih kreatif. Agar kita lebih baik lagi. Agar kita lebih menghargai orang lain. Menumbuhkan rasa tanggung jawab.